Pemirsa, ratusan korban investasi bodong menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Jawa Tengah. Bahkan aksi ini nyaris ricuh saat para korban memaksa masuk kantor. Ratusan korban investasi bodong Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saling dorong pun tak terhindarkan ketika ratusan warga korban investasi bodong yang merupakan pensiunan ini berusaha masuk kantor. Melakukan transaksinya di bank dengan form yang ada, tapi semua itu tahunya ini adalah Bank Taspen Mandiri. Mohon berapa kami diberi umur panjang. Jangan mau dikasih makan sama Mandiri Taspen gara-gara utang. Punya sakit. Bahkan karena takut menahan emosi, sejumlah emak sambil orasi pun menangis. Mereka menuntut Bank Mandiri Taspen mengembalikan uang dan membatalkan kredit mereka. Pasalnya, akibat ulah dari salah satu karyawannya menjanjikan simpanan investasi, mereka kehilangan ratusan juta rupiah. Bahkan mereka juga harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Secara hukum itu sudah cacat hukum. Terbuka hati para Mandiri Taspen untuk bisa mengakomodir para pensiunan. Keinginannya apa? Intinya minta dibatalkan kreditnya sehingga mereka jadi tidak hidup sengsara. Karena harus 2 bulan dibatalkan kredit. Kami tidak akan menuntutnya, tapi kami menuntut kata lembaganya Mandiri Taspen. Karena semua dikerjakan ada di kantor. Tentang urusan dengan individu silakan Bank Mandiri yang menuntut. Kami nasabah ini adalah Bank Mandiri Taspen. Salah satunya adalah tuntutannya adalah batalkan kredit. Demo diawali dengan long march sambil meneriakkan yel-yel, mereka juga membawa sejumlah poster tuntutan batalkan kredit. Total ada 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong. Bahkan nilainya mencapai 27 miliar rupiah. Para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap jika Mandiri Taspen tidak mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengepung kawasan Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Operasi ini berujung pada penangkapan seorang pria yang diduga terkait dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di antara ribuan pohon dan permukiman warga di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bergerak mempersempit ruang gerak target operasi. Sesaat kemudian, seorang pria ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat penangkapan, petugas menyita 1 unit telepon genggam yang kini menjadi barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus penembakan pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Februari 2024 yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah gangguan keamanan lain di Intan Jaya pada tahun 2026. Hingga kini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan pengembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan serta memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum di Papua Tengah. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap bagian ruang belakang. Aksi penyekapan diduga latar belakangi oleh pencurian. Salah satu korban penyekapan dibantu 2 temannya yang diminta mengantarkan barang curian. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan juga dipasung. Meskipun pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tidak juga dilepaskan. Salah satu keluarga korban pun melaporkan ke LBH Forum Pemuda Kalbar.
Terkait dengan hal tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 pelaku penyekapan dan mendalami kasus itu guna mencari ada tindakan pelaku lainnya. Jadi dia ditampar gitu. Tanggal 20 Juni. Kalau ibu Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ketiga orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan. Sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pemirsa, lantaran curi raket karyawan padel di Kebayoran Lama Jakarta Selatan dianiaya dan disekap oleh pihak manajemen lapangan padel. Selama disekap, korban mendapatkan kekerasan fisik dan 2 kendaraan miliknya dirampas pihak manajemen sebagai jaminan ganti rugi. udah ketemu. Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, Abdul Latif akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan sang karyawan dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, Abdul Latif yang juga karyawan lapangan padel juga dianiaya hingga mengalami luka bagian mata, mulut, dan kaki. Pemicu penyekapan ini berawal dari tindakan pencurian raket yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan padel, korban mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai 90 juta rupiah. Bukannya membuat laporan polisi, pihak manajemen padel justru melakukan tindak sepihak untuk menyekap dan menganiaya korban. Keluarga korban pun berjanji akan mengganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak 1 juta rupiah per bulan. Niat baik keluarga korban tersebut pun ditolak pihak manajemen hingga 2 kendaraan milik keluarga dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah intimidasi, Bang. Intimidasi itu jadi ada ancaman-ancaman dari pihak mereka selain dipukuli sebanyak tadi disediakan 20 orang. Atas kejadian ini, Abdul Latif dan keluarga didampingi kuasa hukum telah melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindak perampasan hak kemerdekaan dan penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 perampok bersenjata tajam menyatroni minimarket di Blitar, Jawa Timur. Pelaku menyekap karyawan minimarket dan juga uang total hingga 100 juta rupiah. Tiga pelaku perampokan terekam kamera pengawas saat menyatroni salah satu minimarket di Blitar, Jawa Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku mengejar karyawan minimarket sambil mengancamnya. Pelaku mengikat dan menyekap penjaga minimarket. Dari 3 tempat kejadian perkara di wilayah Blitar, yakni Kecamatan Wonodadi, Srengat, dan Ponggok, komplotan ini menggasak uang minimarket dengan total hingga 100 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap para pelaku di rumah mereka masing-masing tanpa perlawanan. Jadi awal mula kepada para 3 pelaku ini melakukan pencarian hunter ke beberapa lokasi, sasarannya Alfamart yang buka 24 jam. Kini ketiganya mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolres Blitar Kota untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tahun menyekap dan juga menyiksa korbannya, Taufik Hidayat akhirnya muncul di hadapan publik di Mapolda Jawa Barat. Dengan kepala tertunduk, tersangka menyampaikan permintaan maaf namun ditolak tegas oleh pihak keluarga. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan juga penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis, namun Taufik terus menunduk. Taufik pun hanya menyampaikan permintaan maaf.
Pik mana kan laki pik. Namun permintaan itu langsung ditolak oleh pihak keluarga korban. Mereka menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan YTR mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta agar tersangka dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia supaya yang dia lakukan pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak kota 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Bagi saya, permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat, karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Begitu, semoga dengan jalinan kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. Pemirsa, kondisi korban penyekapan dan juga penyiksaan YTR berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan saat ini korban YTR telah bisa berkomunikasi, makan, serta duduk. Tim RSHS tengah memulihkan psikisnya korban YTR. Bahkan sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS telah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umum stabil, baru kita melaksanakan untuk next step. Pemirsa, fakta baru terungkap dalam kematian ASN wanita yang jasadnya ditemukan terkunci dalam mobil di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Korban diduga tewas akibat dibekap dan diberikan racun sianida. Korban dikenal sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan atau orang nomor 2. Korban merupakan perempuan yang baik dan ramah kepada para bawahannya serta rajin bekerja. Sebagai seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, korban memiliki ruang kerja sendiri. Saat kejadian, korban masih berkomunikasi hingga Sabtu pagi, hingga ditemukan tewas Rabu siang di dalam mobil dinasnya yang terkunci di area parkiran Bandara Juanda, Surabaya. Memang sebelumnya itu pamit izin ke saya, memang Pak, orang tua saya memang sakit Pak, jadi saya mohon izin nanti sering menjenguk dan menunggui orang tua, itu ke saya bilangnya gitu. Memang sekarang masih tetap ada di Juanda, Surabaya sebagai barang bukti. Mungkin nanti setelah ada informasi dari pihak kepolisian, nanti kita bisa berkomunikasi untuk mengambil mobil tersebut. Keluarga korban yang diwakili kuasa hukumnya mengatakan berdasarkan hasil otopsi sementara Rumah Sakit Bayangkara, korban terindikasi kuat jadi korban pembunuhan. Bekas kekerasan benda tumpul pada tubuh korban, baik di bagian telinga dan wajah. Dari hasil otopsi sementara tersebut, keluarga menyimpulkan bahwa ini telah ada indikasi pembunuhan. Bagaimana ini terjadinya? Tentu harus ada pelaku yang ditangkap. Sudah ada orang yang tampak dalam CCTV itu yang membawa mobil itu masuk ke dalam bandara. Korban telah dimakamkan, kondisinya tidak hamil, perut korban membesar akibat pembusukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lab Forpolda Jawa Timur terkait kondisi organ dalam tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga gagal menyalip, sebuah sedan mewah jenis supercar di Kota Bekasi, Jawa Barat menabrak pemotor pada Sabtu malam. Akibatnya seorang pemotor pria yang membonceng anak perempuan yang menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik pasca sebuah sedan mewah berwarna kuning menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang bapak yang membonceng anak perempuannya di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu penumpang sedan sempat turun dan terlihat mengalami syok usai menabrak pemotor. Menurut saksi mata, pengendara supercar ini tidak melaju kencang, namun berusaha menyalip dan gagal hingga menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Sepeda motor korban bahkan sempat terseret 5 meter hingga mengalami kerusakan. Pengemudi diduga berkendara sambil menelpon. Motor kayak pelan gitu kan, yang jalur tengah sini, cuman masih di daerah sana. Nah, terus si mobilnya kayak rada-rada kanan, tapi nggak ke kiri-kiri. Nah, kira kayak ke kanan, terus banyak keluar sini, hilang inilah kayaknya. Akibat kejadian ini, 2 orang korban yang merupakan bapak dan anak harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi menabrak mobil warga lantaran curiga istrinya berada dalam mobil bersama dengan selingkuhan. Namun saat diperiksa ternyata sang istri tidak ada dalam mobil tersebut. Inilah video amatir saat HSR, personel Polres Tapanuli Selatan, menabrak mobil seorang warga di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada 28 Mei lalu. Kejadian itu sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Kencangnya tabrakan membuat bagian depan mobil oknum polisi ringsek. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan insiden dilatar belakangi pelaku yang curiga istrinya berada di dalam mobil bersama selingkuhannya yang berinisial LH. Namun saat diperiksa pelaku, wanita yang berada di dalam mobil ternyata bukan istrinya. Hasil pemeriksaan sementara dijelaskan bahwa terlapor HSR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya inisial LH pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan motif cemburu ya melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya inisial LH yang menggunakan CR-V dan ditabrak dengan kendaraan dari belakang oleh kendaraan terlapor dengan Innova seperti itu. Hasilnya di dalam mobil itu mau ada istrinya atau gimana Pak? Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan. Kasus ini telah dilaporkan korban LH secara pidana umum dan profesi Polri pada 28 Juni lalu. Penyidik masing-masing satuan kerja sedang menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Susan dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Brigadir Susan, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas terkini langsung dari Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini tepat di belakang saya via jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah kawasan Slipi maupun Tomang. Pada pagi hari ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya masih dari jalur arteri yakni dari arah Tomang yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Cawang pada pagi hari ini juga masih normal dan lancar.
Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, terkhususnya kendaraan-kendaraan agar yang akan mengarah ke arah kiri, yakni menuju ke arah Kuningan, saat ini sedang ditutup dikarenakan adanya rekayasa lalu lintas sehubungan dengan pelaksanaan Car Free Day, dan memang kepadatan juga diperkirakan akan terus meningkat karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta dan Hari Bayangkara, dan yang terpusatkan di kawasan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Tamrin agar dapat diperhatikan penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan ini. Dan kami harapkan bagi masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum menuju ke lokasi kawasan Sudirman maupun Tamrin. Selain mendukung kelancaran arus lalu lintas, masyarakat dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis dengan tarif Rp1 dalam rangka HUT Jakarta. Dan pemirsa, kelancaran arus kendaraan juga terlihat pada jalur tol di pagi hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Tomang maupun dari arah Tomang yang akan menuju ke arah Cawang maupun Pancoran. Kami harapkan bagi Anda yang akan melintas khususnya jalur tol agar berada di jalur sesuai dengan peruntukannya dan tidak berhenti atau melintas melewati bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan hanya untuk kendaraan-kendaraan khusus saja. Perlu diantisipasi aktivitas masyarakat seperti para pesepeda yang melintas, juga bus Transjakarta yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang di sepanjang kawasan ini. Kami harapkan bagi Anda para pengendara lebih berhati-hati, tetap jaga batas maksimal kendaraan Anda dan utamakan keselamatan Anda saat berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam. Terjadi 182 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 37 luka berat dan 262 luka ringan. Dan dari 182 kasus laka lantas ini, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan faktor penyebab laka lantas dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Dan untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lainnya. Dan kami siap melayani Anda pada 15669 atau Anda juga dapat mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc untuk update informasi lalu lintas terbaru. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari Simpang Semanggi, kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Susan atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.